Bro, kalau ada orang yang nanya gini, mungkin nggak ada, tapi gue nanya, mewakilkan orang-orang yang belum pernah bertanya. Mungkinkah seorang Timothy Ronald bangkrut? Tidak ada yang tidak mungkin di bawah matahari ini. Oke. Jadi apakah mungkin? Ya pasti ada kemungkinan. Tapi ya gue belajar untuk selalu menyebar harta gue. Gue sebar di berbagai macam. Sulit untuk bangkrut, tapi bisa kan? Pasti bisa. Pasti bisa. Karena Pasti bisa. ada cara. Terlalu arogan untuk bilang tidak bisa bangkrut. Ya. Gak ada orang yang gak bisa bangkrut, Om. Kalau misalnya dunia ini kan gak ada yang tahu apa yang terjadi, perang atau apa. Ya. Saya coba semaksimal mungkin untuk jaga hartanya dengan cara paling prudent. Karena bikin kekayaan tuh one thing, Om. Tapi menjaga tuh another thing. Saya tuh di tahap yang saya cuma mau 10% aja. Saya mau menjaga 10% aja. 10% from total Ya. itu. Terus compound terus 10% tiap tahun. Saya bukan Warren Buffett. Mungkin gak nyampe 20%. Gitu. Mungkin 10%. Apanya nih? Return dari totalnya. Oke. Saya cuma cari segitu, saya sebar 8 sampai 10 aset kelas yang berbeda. Semuanya saya coba dan di jurisdiksi yang berbeda-beda. Tapi kan lu dari semua yang berhasil pasti banyak yang gagal juga. Saya bagi basketnya, Om. Jadi kalau misalnya Om Deddy misalnya kan ada aset tetap, ada aset lancar. Ini kalau saya pribadi saya bagi. Ya artinya ada yang gagal juga dong. Sedikit kali ya. Mungkin hoki kali. Sedikit yang gagal, sedikit sekali, Om. Hampir nggak ada sih. Hampir nggak ada. Hampir nggak ada investasi. Wow. Karena prudent. Saya emas juga ada, cokim ada. Ya, lu pecah-pecah lah basket. Saya pecah-pecah, saya SGD ada di MAS, Ya, saya USD lokal ada. SGD-nya lagi begini ya memang lu nggak jual juga kan, Ya, intinya kan. Ada yang naik, ada yang turun. Contohnya seperti sekarang USD bond yang Indo gua ada beli. Ya. Swiss franc gua punya. Ya naik syukur, turun ya nggak masalah juga. Iya, gue beli indeks dunia juga. Jadi 8.000 saham yang ada di dunia gue beli semuanya. Tapi kan diuntungkan ketika orang sudah seperti lu. Maksudnya lu di US atau di emas contohnya gitu ya. Ketika dia naik, lu nggak jual, gue yakin. Ketika dia naik, gue nggak jual. Gue nggak yakin lu jual. Nggak, gue nggak jual. Ya ketika turun, lu nggak panik gitu kan? Nggak. Ya karena duit itu udah banyak banget kan. Tapi kan gue awalnya nggak mulai dengan itu. Ya makanya, tapi kan ada orang yang bermain memang di selisih itu, Pak. Baru main di selisih yang? Ada yang orang bermain untuk selisih itu kan. Emas naik jual, ngarep turun lagi beli. Ada yang begitu kan. Itu kurang bijak ya menurut gue ya. Gue dari dulu gak pernah begitu, Om. Santai gue. Gue beli saham BCA dari umur 15 tahun.